Selamat malam Mas Lukman. Oke, pilih code it ya Mas ya. Kita live-kan di Facebook Mas. Oke, sip. Gimana kabarnya Mas Lukman? Sehat? Masih belum aktif audionya Mas? Oke. Sip. Nah, berapa ya ini ya? Oke. Sip. Kameranya bisa diginiin Mas, posisi horizontal biar bisa full screen. Nah, oke. Sip. Dan halo Mbak Ella juga, selamat malam Mbak. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat Mbak? Mas Lukman sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat, oke. Keren. Bentar, ini saya aku unmute Mbak Ella dulu. Oke. Ya, selamat datang juga ya bagi teman-teman yang ada di Facebook ya, yang udah standby malam hari ini, Mas Adi Sumartio, Mbak Uki, Mas Robi Maulana. Terima kasih banyak, Mbak Nur Faida, kemudian siapa lagi nih yang udah absen, Mbak Siska. Oke, siap. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita ada agenda diskusi lagi ya teman-teman, dan beberapa member yang ikut mentoring. Terutama Mas Lukman dan Mbak Ella ini adalah teman-teman yang ikut mentoring di angkatan yang kedua. Dan alhamdulillahnya sekarang beliau sudah merdeka ya dari permasalahan lambungnya. Tadi Mas Lukman pakai kipas angin ya Mas? Iya Mas. Panas Mas, berat. Masuk suaranya di speaker. Bentar Mas. Oke, siap. Jadi kok kayak ini ada apa gitu kan ya. Oke, bentar ya teman-teman ya. Oke. Nah, Mbak Ella ini masih mempersiapkan diri, menyiapkan tempatnya. Oke deh, tip. Saya sambil ngabsen ya teman-teman yang ada di Facebook ya. Mbak Nova, oke. Mbak Davania, oke. Terima kasih Mbak Eno, oke. Selamat datang. Terima kasih teman-teman atas atensinya malam hari ini ya. Oke. Sebelumnya selamat datang lagi buat Mas Lukman dan juga yang sudah hadir ya, meluangkan waktunya untuk diskusi bersama dengan kita pada malam hari ini ya teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai agenda SM Talk malam hari ini, mari kita mulai kegiatan malam hari ini dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar apa yang kita diskusikan, agar apa yang kita sampaikan ke teman-teman bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk bisa merdeka seperti Mbak Ella maupun Mas Lukman. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Oke, selesai. Ya, nah ini teman-teman ya, yang ada di Facebook dan yang kemarin ada di grup WhatsApp, kalau sering dengar atau lihat tweetannya atau chatnya Mbak Ella maupun Mas Lukman gitu ya. Nah, ini beliau kita hadirkan di hadapan teman-teman semuanya gitu ya. Oke, sebelum saya masuk ke pembahasan yang terkait step-step untuk bisa merdeka ya dari permasalahan lambungnya ya Mas Lukman maupun Mbak Ella. Mungkin dari Mas Lukman dulu deh. Bisa cerita nggak Mas, dulunya sakitnya tuh seperti apa, berapa lama, terus kemudian langkah apa saja atau solusi apa aja yang udah ditempuh selama ini gitu. Ya. Baik Mas, dulu itu awal kena sakit, saya lebih condong ke asam lambung Mas. Jadi awal mulanya itu karena aktivitas kantor yang begitu padat, terus pulangnya juga itu udah larut, terus jam makannya itu udah nggak ini lagi, udah nggak teratur lagi. Nah, jadi setelah pulang kantor dalam keadaan udah lapar, itu kira-kira sekitar jam, kalau makan siang itu biasanya jam 2 sampai jam 3. Nah, jadi karena udah capek, terus makannya yang instan.
Oke, oke. Yang cepat ya, Jadi, pasti Mas ya. ya, yang cepat. Jadi inisiatifnya tuh mie instan. Beli mie instan, terus dibuat pakai cabai, terus pakai Mantap itu. dibuat pakai cabai, pakai asam, di sini sebutnya lemon Cina, Mas. Yang jeruk kecil-kecil itu, Mas. Oke, oke. Oke. Itu dia berulang kira-kira 3-4 bulan, Mas. Dia berulang terus. Jadi setelah pulang, setelah selesai makan, capek, udah langsung tidur. Langsung tidur, berulang terus, Mas. Habis makan langsung tidur ya? Wah, Ya, mantap langsung Mas. tidur. Nah, terus biasanya sarapan pagi saya itu biasanya pakai itu, Mas, ketan. Jadi di sini ada namanya itu nasi pulut siram namanya tuh. Itu ketannya itu beras ketan dicampur parutan kelapa, baru dicampur dengan gula merah. Nah, jadi makanan saya tuh kalau pagi yaitu saya hobi. Saya sering punya kalau itu. Tapi nggak tahunya setelah konsumsi itu terus ulu hati saya terasa perih. Karena dia tuh berulang, Mas, berulang. Oke. Setelah itu periksa ke dokter pastinya, gitu ya? Ya. Setelah awalnya sih belum tahu sih ini gejala asam lambung, belum tahu. Setelah ada yang bilang kata sepertinya coba diperiksa dulu ke dokter. Ada yang bilang sih asam lambung, tapi saya sih nggak percaya karena yang sering sakit nih dari ulu hati. Nah, lama kelamaan dia tuh nembus sampai ke tulang belakang sini. Oke. Nah, setelah itu merembes sampai di daerah tenggorokan. Ini terasa panas banget. Pokoknya kerasa terbakar gitulah. Terus dari awal Januari kalau nggak salah itu beranikan diri untuk periksa ke dokter. Itu dalam keadaan jalannya itu sempoyongan, Mas. Pokoknya sampai ininya ya, Mas ya? Iya, kelayangan. Pokoknya itu udah anxiety-nya tuh 1 bulan, Mas. Oke. Itu aktivitasnya tuh nggak bisa udah nggak bisa jalan lagi, udah nggak bisa ini lagi. Jadi saya periksa di dokter, kata dokter waktu di USG itu lambung saya tuh kata dokter bagus, Mas. Lambung bagus, terus jantung bagus, hati bagus, ginjal bagus, pokoknya semua bagus. Kata dokter bilangnya asam lambung. Asam lambung, terus karena pintu lambungnya itu nggak ketutup. Ya. Terus ngomong sama dokter itu karena kan sering asam lambungnya sering naik ke tenggorokan, jadi dibuat jadi radang tenggorokan. Ada lukanya gitu ya? Sempat takut sih karena ada ada benjolan di leher bagian kanan sini, benjolan kecil. Terus kata dokter itu sih normal karena itu pengaruh dari radang tenggorokan tadi. Itu namanya kelenjar getah bening katanya. Cuman nggak sempat nanya sih cara mengobati ininya gimana sih, nggak sempat. Terus dikasih resep sama dokter. Dikasih resep itu pokoknya sekali aja ke dokternya itu. Terus dari dokter bilangnya itu di usus saya itu banyak gas.
Oke. Nah, dari dokter bilangnya itu nggak boleh makan yang pantangan, nggak boleh dikasih apa? Pokoknya dikasih list makanan yang nggak boleh dimakan gitu. Terus setelah konsumsi obatnya itu awalnya sih apa ya? Dia meredakan ya. Tapi setelah obatnya habis, saya mencoba hubungi apa dokternya juga, tapi katanya dokter minta resepnya, tapi dari dokternya nggak mau. Alasannya harus beli obat dari dokternya itu. Oke. Gitu, Oke. Mas. Dan setelah itu tentu itu posisinya belum sembuh ya Mas, dan sisanya masih banyak pastinya. Pertama itu. Kemudian yang kedua pasti udah mengganggu aktivitas Mas Lukman banget ya dengan kondisi seperti itu ya. Terus setelah itu pasti beralih ke herbal. Wah, mikir nih apa nih herbal yang bagus nih buat kondisi sakit itu gitu pastinya ya. Udah pasti Mas, udah berbagai macam herbal yang saya gunakan Mas. Oke, sip. Oke, Mas Lukman, sebelum dibahas nanti macam-macam herbalnya apa aja dan seberapa jauh itu progres efeknya buat Mas Lukman, kita ke Mbak Ella dulu ya, Mas Lukman ya. Oke, Mbak Ella bisa cerita sedikit Mbak terkait dengan kondisinya kemarin ya. Karena Mbak Ella ini ya teman-teman dulu pernah saya ajak live juga di beberapa bulan yang lalu, pertama kali kita testimoni gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita hadirkan lagi karena progresnya keren banget, luar biasa banget. Dan saya rasa Mbak Ella ini adalah representasi dari kondisi umum yang teman-teman rasakan. Jadi cemas berlebih, ketakutan yang luar biasa, heartburn gitu ya, atau dadanya panas, rasa terbakar, keliengan. Ini Mbak Ella tuh semuanya ada semua. Sampai mau kegiatan kemarin Mbak, nyuci piring atau kegiatan rumah tangga tuh sampai nggak bisa gitu. Sebenarnya bisa, cuman kayaknya tuh nggak mampu gitu loh. Nah, boleh cerita Mbak, dulunya seperti apa Mbak kondisinya Mbak? Kondisinya macam-macam sih ya Mas ya, dari yang kepala pusing, keliengan ya, seperti kayak mau ngusruk gitu atau ngejengkang gitu. Terus kepala sini tegang, sakit juga. Terus hidung mampet, napas sesek, terus jantung debar-debar, itu yang sering banget tuh. Napas berat, tangan, kaki dingin semua, sampai kadang pucet, bahkan biru kalau saya bilang sih. Muka juga pucet. Terus pokoknya pikirannya negatif semua lah. Oke. Itu udah dialami berapa tahun itu Mbak? Mata juga buram. Parah banget mata dah. Juga buram. Oke. Iya. Itu berapa tahun itu Mbak? Kalau untuk sakit dari awal sih 2 tahunan, cuma yang parah-parahnya itu 1 tahun ke sini, maksudnya yang sebelum merdeka ini ya, sih 1 tahun. 1 tahun ya, oke. Iya. Ketika dulu pertama kali periksa ke dokter, apa diagnosa dari dokternya Mbak? Ya, dia bilang sih asam lambung, katanya nggak boleh terlalu stres. Saya kan bilang kayak gini karena saya ditinggal anak saya juga kan. Saya bilang dokternya, ya udah Mbak itu nggak boleh stres, berarti Mbak itu sakitnya tuh dari pikiran, bukan dari yang lain-lain, kayak bilang gitu. Tapi saya bilang, tapi kok jantung debar-debar ya, napas kok sesak ya, iya itu karena dari pikiran Mbak berat, jadi asam lambungnya naik terus, dia bilang kayak gitu kan. Saya bilang, iya masa sih, saya bilang gitu, sampai dibilang, Mbak tuh sakitnya tuh di sini, bukan di mana-mana, di sini, katanya gitu. Dokternya sampai bilang gitu ya? Iya, sampai dibilang, aduh Mbak, ngapain balik lagi sih Mbak? Dia bilang gitu, Mbak tuh sehat, Mbak nggak sakit. Sampai dokternya mau didatangin juga nggak diterima juga nggak enak gitu ya? Kalau diterima kok malu-maluin gitu ya? periksa mulu. Iya. Iya, sampai dokternya bilang gitu. Oke, sip. Setelah itu pasti dikasih resep sama kayak Mas Lukman tadi ya Mbak Ella ya. Dan saya nggak tahu sih sejauh mana efeknya. Tapi yang pasti kalau saya dengar cerita Mbak Ella itu kan sampai
apa namanya langganan ya, setelah obat dokter mungkin belum memberikan efek yang maksimal, sampai langganan herbal gitu ya Mbak, dan udah ngabisin lumayan banyak lah ya Mbak. Kita nggak usah sebut apa herbalnya, cuman sebut aja nominalnya berapa setiap bulan dikonsumsi, berapa kali, harus beli berapa kali juga selama berapa tahun gitu Mbak. Itu isinya 50 kapsul. 50 kapsul itu kalau sehari diminum 3, berarti itu kan cuma 15 hari. Itu saya minum selama, ya berarti kan 1 bulan itu saya minum 100 kapsul. 100 kapsul itu kalau nggak diskon itu harganya 1 juta. Kalau diskon itu 700.000 Mas. Belum yang cairnya itu 450.000. Itu berapa tahun itu Mbak? Saya konsumsi selama 1 tahun. 1 tahun. 12 dikali 750, hampir berapa tuh? Hampir 9 jutaan kali ya? Oh, bukan. Itu 2 kali ya berarti sebulannya Mbak ya? Iya. Itu 1,5 dong kali 12. Hitungannya 1 juta deh, 1 juta aja 1 bulan 1 juta coba. Ya? 1 tahun berapa? Iya. 12 juta ya? Oke deh. Memang ada progresnya, betul ya Mbak ya? Ada apa perkembangannya gitu ya. Tapi ternyata nggak signifikan seperti yang Mbak Ella harapkan. Maksudnya nggak tuntas gitu ya? Iya benar Mas. Masih banyak yang dirasa sih, saya bilang sih masih cuma berapa persen gitu hilangnya. Nah, oke. Ke Mbak Ella maupun ke Mas Lukman, sebelum dulu setelah konsumsi herbal, setelah konsumsi obat dari yang diresepkan dokter gitu ya, sebelum ikut mentoring atau membaca buku saya, pernah nggak atau pernah berpikir nggak bahwa aku tuh kenapa sih kok masih sakit, terus kemudian nggak sembuh-sembuh? Ini pasti ada sesuatu yang nggak beres nih. Pernah berpikir sampai ke situ nggak? Mungkin Mbak Ella dulu deh. Kalau saya sih berpikirnya harus minum obat apa lagi, harus kemana lagi, harus gimana lagi, itu yang dipikirannya. Oh, itu kayaknya dipikirin semua teman-teman yang hadir juga sih Mbak. Ini ganti obat apa lagi, ganti apa lagi. Dipikirannya cuma kayak gitu, iya. Obat apa lagi yang manjur ya, terus harus kemana lagi, kayak gitu, bingung sendiri. Oke. Kalau Mas Lukman gimana Mas? Pernah sampai berpikir, apaan sih ini gitu, maksudnya kok nggak sembuh-sembuh kenapa sih gitu? Pernah sampai segitunya nggak Mas? Pernah sih Mas, artinya pernah berputus asa Mas karena udah berbagai macam herbal. Pernah berputus asa Mas, pernah. Maksudnya berputus asanya gimana Mas? Bisa jelasin nggak? Pokoknya udah pasrah aja Mas, pasrah aja dengan keadaan saya gitu. Karena dari berbagai macam herbal yang saya gunakan itu cuman awalnya aja. Tapi setelah dikonsumsi dalam jangka seminggu itu udah nggak ada perubahan lagi, tetap kembali lagi. Makanya kembali lagi. Ya, makanya pasrah. Nah ini pasrahnya aneh nih, maksudnya gini, pasrah dalam artian udahlah, aku sembuh ya udah, atau pasrah ya udah kalau benar Mas. Udah. Kayak begitu Mas. Benar Mas. Aduh, oke. Itu kalau boleh dibilang tuh Mbak Fatimatul ya, istrinya Mas Lukman udah gregetan banget tuh. Ayo dong Pak, sembuh dong Pak, pasti gitu ya. Iya benar Mas. Itu semua karena dari istri juga Mas, dorongan dari istri. Akhirnya kenal sama Mas Alvin, kan sempat ngobrol juga kan, kira-kira hampir sejam lebih lah ngobrol sama Mas Alvin. Iya betul. Oke. Sip. Nah, saya nggak tahu ya teman-teman apakah merasakan hal yang dirasakan Mbak Ella maupun Mas Lukman juga ya. Artinya kondisinya udah mungkin dalam tanda kutip, aduh ya udahlah, aku nggak sembuh-sembuh, terserah jenengan lah ya Allah gitu mungkin ya. Aku mau sembuhin ya, alhamdulillah. Enggak pun ya udah gitu kan. Nah, cuman permasalahannya adalah seperti yang saya bilang ya di live saya sebelumnya. Kita udah sampai level berikhtiar dan maksimal banget gitu ya Mas Lukman dan Mbak Ella ya. Tawakalnya juga udah tuh, pasrahnya udah ya Allah monggo lah, mau kasih sembuh alhamdulillah gitu ya. Nah, tapi kita kelewat satu hal sih ya Mas Lukman dan Mbak Ella ya. Kita kelewat untuk ngecek ke diri kita sendiri. Selama ini apa sih yang salah dengan diri kita gitu kan. Proses sabar dalam bermuhasabah, dalam berintrospeksi gitu loh. Nah, itu kan kelewat semuanya. Kita ketika sakit langsung mikirnya berikhtiar, obatnya apa? Nggak manjur, ganti obat lagi sampai frustasi. Nah, tawakalnya itu bukan tawakal yang positif kalau menurut saya ya. Tawakalnya negatif sih kalau itu. Pasrahnya apa? Pasrahnya ya udah aku coba berbagai cara udah kok.
tapi sebenarnya nggak harus begitu gitu ya. Karena semua acara tuh dan semua herbal sebenarnya bagus juga. Kita melewatkan satu proses di depan yang sabar dalam bermuasabah itu tadi. Gitu. Oke, kita masuk ke ranah sebelum kita mentoring, Mas Lukman. Waktu itu kan baca buku saya ya, Mbak Ella pun juga. Mas Lukman dulu waktu kita diskusi via Zoom itu pernah menyampaikan, baru kalau kita tuh sebenarnya nggak boleh marah-marah sama si asam lambung, kita nggak boleh nyalahin si asam lambung. Nah, boleh cerita ke teman-teman nggak, Mas? Kenapa kok kita harus berdamai aja lah sama si asam lambung ini gitu, Mas? Bagaimana Mas? Nggak jelas. Oke, jadi kan dulu Mas Lukman pas Zoom, kita pas diskusi via Zoom itu kan pernah menyampaikan tuh, kalau kita tuh nggak boleh marah-marah sama si asam lambung gitu ya. Mas Lukman baru sadar kalau oh iya betul ya, asam lambung itu kita butuhin dan kita nggak boleh marah-marah. Kita harus berdamai nih sama si asam lambung. Nah, boleh ceritain pentingnya itu ke teman-teman nggak, Mas? Kenapa sih kita harus berdamai aja, nggak boleh marah-marah nih sama si asam lambung? Gitu? Ya, karena memang butuh tubuh ini butuh asam lambung untuk menguraikan makanan, kan Mas? Jadi bagaimana cara kita untuk bisa rileks biar karena kan pikiran itu termasuk ke otak pertama kan, dan otak kedua itu adalah lambung. Jadi kita, selama betul. otak kita rileks, selama otak kita berpikir positif, otomatis lambung kita juga akan baik. Jadi mungkin kadar asamnya juga bisa terkontrol. Oke. Betul. Nah, itu ya teman-teman yang disampaikan Mas Lukman itu betul sekali. Bahwa lambung kita tuh sebenarnya punya sistem otaknya sendiri, namanya INS, Indirect Nervous System. Jadi kalau di bahasa kedokteran, ini otak pertama kita adalah otak yang utama, otak yang di dalam lambung kita ini itu adalah otak yang kedua. Nah, otak yang pertama itu dikontrol oleh otak yang kedua bisa mengontrol otak yang pertama kita. Jadi, kalau ada masalah di sini pasti akan terespon ke perut ini, ke lambung kita. Kalau ada masalah di lambung kita pasti akan terespon di kepala kita. Contohnya nih, teman-teman sekarang kepalanya pusing, kelingan gitu ya. Kira-kira mau makan disodorin KFC deh, Pizza Hut gitu. Jadi selera makan nggak? Enggak. Kayak lambungnya tuh aku nggak mau makan, maksud gitu. Sama halnya ketika perutnya ada masalah, sensasinya kambuh atau misalkan diare deh. Kira-kira bisa konsentrasi nggak? Bisa fokus nggak? Nggak bisa juga. Nah, itu hubungan langsungnya tuh sebenarnya kayak gitu. Nah, gali dari apa yang disampaikan Mas Lukman tadi, awal mula permasalahan Mas Lukman itu, kalau menurut saya dan Mas Lukman alhamdulillah sudah menyadarinya gitu ya, itu ada yang salah di pola hidupnya, di kegiatan sehari-harinya gitu ya. Mungkin terlalu dengan kondisi kerjaannya juga, kemudian pola makannya kemudian terpengaruh, nggak terkontrol, kemudian mau masak ataupun yang lain udah nggak punya waktu, cari sesuatu yang instan, akhirnya sakitnya datang dari situ. Tapi sebelum itu Mas Lukman pernah berpikir nggak, Mas, awal mula sakitnya itu dari stres dalam artian kerjaannya banyak kah, atau mungkin pas banyak hari yang harus dikerjakan gitu, Mas? Pernah juga, Mas. Salah satunya juga ya karena pekerjaan. Terus karena ada permasalahan dari namanya juga orang berumah tangga, pasti bentrok kecil pasti ada lah. Nah, terus ada permasalahan dengan mertua juga, atau pokoknya banyak lah. Terus dari teman kerja juga kayak gitu. Terus ada permasalahan yang dari masa lalu juga. Memang belum tuntas. Oke. Mbak Ella mengalami yang sama dengan Mas Lukman juga, Mbak? Iya, Mas. Kenapa, Mas? Mengalami yang sama dengan Mas Lukman juga tadi? Oke, nggak apa-apa. Jadi merasa nggak kalau sebenarnya sebelum dokter bilang kalau permasalahan Mbak Ella itu dari sini, Mbak Ella nggak kalau bener nih yang disampaikan dokter gitu sebelum dokternya bilang? Enggak, Mas, kayaknya saya mah mumet banget sih soalnya pikirannya. Pokoknya mikirnya, yang penting mau sembuh gitu aja. Iya, yang penting pokoknya sembuh aja, cari obat apa lagi aja, itu aja intinya. Oke. Jadi mungkin udah sampai level, gregetan kali ya, udah frustasi gitu kali ya. Iya, Mas. Oke. Mbak Ella kemarin pernah nyampein
Ya, jadi waktu itu saya masih di Bogor ya waktu itu ya Mbak Ella ya. Pernah takut untuk keluar malam selama beberapa bulan kalau nggak salah waktu itu. Nah, bisa ceritain ke teman-teman nggak Mbak, kenapa kok kayak gitu gitu? Ya, bentar dulu ya, Mas. Oke, ada tamu ya, sip. Mas Lukman dulu deh. Iya deh, Mas Boleh Lukman cerita? dulu deh. Oke. Mas Lukman bisa cerita nggak Mas ke teman-teman? Kenapa setiap hari Mas Lukman memilih solusi makannya ke mie instan atau sesuatu yang sifatnya instan gitu Mas? Oh. Kenapa begitu? Karena istri saya juga kerja, Mas. Istrinya juga kerja, oke. Ya, jadi juga tuh kalau pergi pagi itu pulangnya juga barengan paling jam 2 jam 3. Terkadang jam 4. Nah, terus karena kan pekerjaan yang menumpuk di kantor tadi udah bikin stres, udah bikin capek. Nah, di saat pulang itu kan paling yang ada tuh apa ya? Makanan memang ada, tapi yang saya itu kalau dari selera saya itu yang makannya kayak itu Mas, mie instan. Gitu ya. Nah, Instan jadi gitu ya. biar lebih kenyang terus udah langsung tidur. Jadi berulang terus. Sampai Oke, kena Mas. sip. Sampai akhirnya kena itu ya. Nah, Mas. kita masuk ke proses ketika kita mentoring ya Mas Lukman. Di mentoring itu kan di minggu yang pertama saya minta teman-teman untuk mulai membuat sebuah pola makan yang baru gitu ya, pola hidupnya yang baru. Kemudian kalau selama ini kita merasa tidur harus 8 jam gitu kan semua orang bilang tuh kalau mau sembuh dari asam lambung itu tidur harus 8 jam dan yang lainnya gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pola makannya Mas Lukman dulu percaya gitu juga nggak bahwa tidur 8 jam tuh harus setiap harinya? Kalau saya tipe orangnya tuh tidurnya nggak nyampe 8 jam Mas. Nggak sampai 8 jam, oke. Ya. Berapa jam Mas? Terkadang kalau saya tuh tidur jam 3 subuh, itu bisa bangun jam 6 Mas. Oke. Itu entah karena mungkin kebiasaan kah atau tapi saya nggak pernah tidurnya tuh lebih daripada 8 jam. Oke. Nah, ketika mentoring kan saya bilang tuh, teman-teman nggak usah tidur 8 jam ya. Tidurnya 5 jam cukup mindsetnya gitu kan. Jadi kita tidur jam 10, bangun jam 4, jam 5 itu udah cukup kita tidurnya. Nah, menurut Mas Lukman itu seberapa pentingnya sih Mas harus mempraktekkan hal seperti itu, terutama untuk membantu kita beraktivitas di pagi harinya? Pentingnya itu ya gimana ya? Sebenarnya tuh kita tuh dicap sih sebenarnya harus tidur 8 jam. Itu sebenarnya karena gimana ya, kalaupun kita sebagai orang muslim tuh tidur 8 jam berarti kita udah nggak sholat lagi Mas. Kelewat ya udahnya. Iya Mas. Udah nggak bisa apa ya, tahajud udah nggak bisa, subuhan udah nggak bisa. Betul banget. Oke, jadi gini ya teman-teman yang ada di FB nih terutama. Kenapa saya selalu bilang sih, mindset tidurnya 5 jam aja, nggak usah 8 jam. Ya. Karena saya tuh lihat di Facebook, kemudian lihat di artikel di Google, banyak banget yang menyarankan istirahat harus cukup, tidur harus 8 jam. Minimal, bayangin, minimal harus 8 jam. Nah, itu masuk ke dalam pikiran kita, ke bawah sadar kita. Ya. Kita didoktrin bahwa kalau kita mau sembuh, kita mau sehat, kita harus tidur minimal 8 jam. Nah, ketika live beberapa waktu yang lalu saya pernah tanya ke teman-teman yang ada di Facebook ya, bener nggak Anda sudah tidur 8 jam setiap harinya, sekarang kondisi Anda sehat? Enggak Mas, saya masih sakit, saya nggak sembuh gitu kan. Nah loh, kalau Anda tetap tidur 8 jam dan kondisinya masih sama ya kenapa dilakuin gitu kan. Maka saya bilang, teman-teman tidurnya mindsetnya 5 jam aja deh. Setelah itu Anda tidurnya prakteknya tidurnya 6 jam, itu nggak ada masalah sama sekali. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya ketika Anda sakit, kemudian misalnya tidur Anda itu masih 8 jam gitu ya. Padahal di waktu pagi hari itu harusnya Anda bangun melakukan aktivitas untuk membantu perkembangan atau perubahan di kartu besok bagusnya, membuat Anda rileks, membuat Anda tenang di pagi harinya gitu ya. Kita nanti akan tetap terburu-buru di pagi hari. Kenapa? Misalkan tidurnya jam 10. Kalau minimal tidur 8 jam, kan harus bangun jam 6 pagi tuh. Udah subuhan kelewat gitu kan, yang sholat sunnah
tahajud ataupun yang lainnya kelewat juga gitu kan. Dan pagi kita bangun jam 6 kita pasti sudah terburu-buru di situ. Kita terburu-buru pasti cemasnya luar biasa. Nah, Anda nggak sadar itu kalau asam lambungnya udah naik pada kondisi seperti itu. Nah, kalau sampai kantor terus kemudian kondisinya luar biasa ya, sakitnya kambuh gitu ya. Nah, itu pasti disebabkan bukan hanya karena Anda terburu-buru di paginya, tapi karena mindsetnya masih tidurnya 8 jam. Nah, coba kalau diubah, oke tidurnya 5 jam. Itu jam 10 bangun jam 3, jam 4 deh. Setengah 5 deh, nggak apa-apa. Sebuah gitu kan, kemudian masih ada waktu 5 jam, jam 5, masih ada waktu sampai jam 6, kita masih bisa prepare di situ teman-teman. Untuk relax lah, untuk peregangan lah, untuk melakukan sesuatu gitu kan. Berangkat ke kantor jadi relax, jadi tenang, nggak terburu-buru. Dan yang terjadi, aman asam lambungnya, nggak naik. Sampai kantor sensasinya juga nggak akan datang. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, cuman kadang-kadang tuh kita menelan mentah-mentah informasi yang padahal sudah kita praktekkan berulang-ulang, tapi nggak ada hasilnya dan masih kita lakukan terus. Itu ya nggak ada hasilnya. Oke, kita masuk ke ranah yang lebih dalam, Mbak Ella maupun Mas Lukman ya. Sorry, kita ke Mbak Ella dulu. Tadi belum sempat cerita ya, Mbak. Kenapa ketakutan keluar malam, Mbak? Apa sih sebenarnya yang dipikirkan gitu loh, Mbak? Awalnya ini Mas, ketika saya keluar malam, terus anxiety-nya tuh datang Mas, kayak sesak napas kayak gitu kan, kayak debar-debar, terus pokoknya pikirannya tuh udah, wah jangan-jangan ini mau pingsan atau mau mati lah di situ. Nah, semenjak kayak gitu, jadi kalau seandainya saya ini mau keluar, baru rencana, ntar mau ke sana lah gitu. Nanti dalam pikiran, aduh ntar kambung nggak ya, ntar gimana, ntar gini, ntar gitu, ya kayak gitu Mas. Jadi banyak pertanyaan di dalam diri saya. Oke. Gitu. Pertanyaannya dan semuanya serba negatif ya, Mbak? Nggak ada yang positif sama sekali ya? Nggak ada. Otak saya udah butek banget. Oke, nah waktu itu saya minta ke Mbak Ella untuk melawan itu ya sebenarnya ya, Mbak ya. Oke, lawan ya ketakutan ini. Apa yang dipikirkan pada waktu itu, Mbak? Kok sehingga berani lagi nih untuk keluar malam jalan-jalan dan sekarang udah beres semuanya? Awalnya sih emang agak ragu juga sih ya Mas ya. Agak ragu. Di tempat tersebut tuh ada terasa nih, oh kok agak sempoyongan sedikit. Ya tapi saya langsung berpikir, oh orang saya sehat, orang saya baik-baik aja, kenapa saya harus takut? Ini buktinya saya bisa keluar. Kalau saya sakit, saya adanya di rumah sakit dong. Pikirannya kayak gitu aja Mas. Pokoknya gitu ya. Selalu berpikirnya yang positif. Oke, keren tuh Mbak. Saya memang sehat, saya memang sembuh kok. Saya memang sehat, saya memang kuat. Buktinya saya bisa keluar malam, gitu kan. Nah, kalau saya sakit, terus sekarang gitu. Nah, itu teman-teman perlu dipraktekin tuh. Anda tuh sebenarnya sehat, Anda tuh sebenarnya kuat, Anda tuh sebenarnya bisa gitu loh. Kalau Anda sekarang masih sakit, tempat Anda bukan di rumah, tapi ada tambahannya, rumah sakit gitu ya. Cuma sekarang orang mau ke rumah sakit jadi takut sendiri ya. Karena ada COVID lah atau apapun itu jadi nggak berani malah ya. Tapi oke. Oke, kita masuk ke ranah yang mentoringnya ya Mas Lukman maupun Mbak Ella ya. Dulu di minggu yang kedua, saya minta Mas Lukman dan Mbak Ella untuk menuliskan semua sebab-sebab sakitnya. Nah, ini yang unik nih. Merasa nggak kalau itu benar-benar jadi sebab sakitnya selama ini, sebelumnya? Maksudnya, oh ternyata ini ya sebab sakit tuh. Sampai merasa kayak gitu nggak Mas? Kalau saya iya sih. Iya kayak gitu. Oh ternyata selama ini sebab sakitnya tuh cuma ini. Kenapa ya harus muter-muter ke sana ke sini, mikirin obat ini, harus kemana lagi? Kenapa harus muter-muter di situ aja? Ya pikirannya kayak gitu Mas. Karena udah panik dulunya ya. Ya betul. Setelah tahu kita baru nyadar, oh ternyata cuma kayak gini gitu ya sebabnya ya. Ternyata cuma simpel ya kayak gini. Simpel ya. Oke. Nah kalau Masanya cuma di sini ya. Oke. Sip, Mbak Ella. Kalau Mas Lukman gimana, Mas? Sama juga, Mas. Di pikiran saya juga sih sebenarnya. Karena kan ada permasalahan tadi dari keluarga juga, makanya jadi terbawa-bawa di alam bawah sadar gitulah. Jadi pemicu juga sih sebenarnya. Tapi setelah saya diskusi dengan istri, terus mungkin ada yang salah dari saya atau pokoknya
berusaha untuk memperbaiki diri lah. Memaafkan yang memang tadi kita salah atau memang kita nggak salah ya saya maju aja. Pokoknya saya sendiri yang harus minta maaf. Udah nggak ini lagi, udah nggak dari mereka yang minta maaf, tapi saya sendiri yang punya inisiatif. Oke. Bentar ya teman-teman ya, sebentar mas semuanya. Oke. Setelah Mas Lukman melakukan apa yang disampaikan tadi, gimana rasanya Mas? Setelah bisa bercerita tentang pokoknya segala permasalahan yang saya ceritakan itu merasa plong lah. Jadi seperti apa yang ada, yang batu besar yang saya pikul tadi itu udah hancur gitulah, udah nggak ada lagi karena udah saya keluarkan gitu. Oke. Dan sekarang semuanya baik-baik saja kan sebenarnya Mas? Iya Mas. Dan sebenarnya masalah yang besar itu adanya di sini, di pikiran kita sendiri. Bukan di luar ya teman-teman, tapi di pikiran kita sendiri. Nah, kenapa itu bisa jadi besar gitu ya? Sebenarnya bukan karena masalahnya, bukan karena apa yang terjadi, tapi karena respon kita terhadap masalah tersebut yang kadang kita mendramatisirnya, lebay banget, berat gitu loh. Nggak ada masalah yang berat sebenarnya kalau cara merespon kita tuh positif, cara merespon kita tuh bagus. Kan simpelnya tuh kan seperti itu gitu ya, seperti yang disampaikan Mas Lukman tadi. Nah teman-teman mungkin bisa melakukan apa yang disampaikan Mas Lukman juga ya. Jadi pada dasarnya nggak usah lah mendramatisir sensasi yang Anda rasain gitu. Nggak usah mendramatisir Anda merasa tersakiti, Anda merasa terzolimi. Aduh, nggak perlu kayak gitu, nggak perlu kayak di sinetron. biar kita bisa sembuh gitu loh. Karena yang penting satu, di mentoring kan saya bilang ya Mas Lukman sama Mbak Ella pada waktu itu, kita harus punya yang namanya future hope atas sesuatu yang ingin kita lakukan. Ketika kita sudah sembuh, ketika kita sudah sehat gitu ya, kita dapat progres kesembuhannya lah. Nah, menurut Mbak Ella dulu sama Mas Lukman, menurut Mbak Ella sejauh mana atau sepenting apa sih Mbak kita punya future hope seperti itu Mbak? Halo Mbak Ella, masih bisa dengar suara saya? Menurut saya sih penting ya. Halo. Oke. Ya, dengar ada nggak suaranya? Ada. Apa tuh tadinya? Pentingnya future hope, Mbak. Ya, itu penting banget dalam kehidupan kita ya. Apalagi contohnya saya yang udah punya keluarga ya, Mas. Saya kan nggak mau cuma memikirkan diri saya sendiri, apalagi saya punya anak, punya suami, punya keluarga lah. Ya itu penting buat mereka, buat masa depan anak saya terutama ya. Itu sih Mas. Ya intinya satu, saya itu hidup bukan cuma untuk diri saya sendiri, tapi untuk orang-orang yang berada di sekeliling saya, orang tua saya, anak saya, suami saya, dan yang lainnya. Ini gitu aja sih Mas. Oke. Nah, bagi teman-teman yang baru hadir ya, mungkin baru pertama kali lihat live kita ini, saya selalu bilang sih, kesehatan kita tuh nggak penting-penting banget ya. Kesembuhan kita juga nggak penting-penting banget. Kalau kita tanya, ketika kita dapat itu, kita masih mikirin diri kita sendiri. Contohnya gimana Mas? Oke, aku sekarang udah sembuh, udah sehat gitu kan. Tapi aku makan nggak dijaga lagi, makan ya udah dilap semuanya, nggak dikontrol lagi. Terus kemudian pola pikir berantakan lagi, pola hidup berantakan lagi, bangun siang terus lah, kemudian terburu-buru ke kantor terus lah, kayak gitu lagi. Nah, artinya kan kita egois tuh pada kondisi seperti itu. Kenapa? Ya kita cuma mikirin diri kita sendiri. Nah, kalau Anda cuma mikirnya hanya sekedar sembuh deh, sekedar sehat gitu ya, mungkin akan dapat, bisa. Sorry. Tapi kemungkinan untuk kambuhnya pasti akan ada lagi. Kenapa? Karena kita mendekati lagi sebab sakitnya kita. Dari pola pikir, kemudian pola makan, dan juga pola hidup kita tersebut. Maka kita harus punya yang namanya future hope. Future hope itu apa? Keinginan yang harus kita wujudkan, yang harus kita lakukan kalau kita udah sembuh, kita udah sehat. Kenapa? Hanya dengan future hope itu, gitu ya, kita akan menjaga kesehatan atau kesembuhan yang sudah kita dapatkan selama ini. Contoh nih, aku punya future hope, aku mau ngajak jalan-jalan anakku ke suatu tempat atau kemanapun gitu ya, ya sudah
kemarin udah diingin-inginkan oleh si anak dan belum pernah kesampaian, misalkan itu. Aku punya hajat ke orang tua yang belum pernah terwujud selama aku masih sakit ini. Dan kalau aku nggak sembuh, kan aku nggak bisa mewujudkan itu. Ya ada fokusnya tuh ke sana, bukan sekedar kesehatan atau sembuh teman-teman semuanya. Kenapa? Ya kalau kita cuma mikirnya sekedar sembuh, sekedar sehat, kemudian kita balik lagi ke kebiasaan lama kita sakit lagi, ya future hope-nya ini nggak akan pernah tercapai. Nah kalau kita fokusnya ke future hope-nya, kita akan jaga kesehatan atau kesembuhan kita, dan itu membuat kita jadi termotivasi untuk cepat sembuh atau sehat. Gitu. Nah, Mas Lukman cerita sedikit ya Mas terkait dengan future hope-nya. Yang perlu diceritain aja deh, yang perlu diketahui teman-teman aja deh. Kalau saya sih sama aja Mas, paling ya untuk future hope-nya itu paling kepada kayak contoh yang Mas bilang tadi, pengen jalan-jalan, pengen pergi ke tempat-tempat inilah untuk ngajak anak tempat bermain gitu. Karena dalam kondisi sakit juga saya tuh nggak ada waktu Mas sama anak Mas. Itu yang bikin ya Mas. Oke. Nah, artinya penting banget ya teman-teman buat memiliki future hope itu. Future hope itu ada di mana Mas? Nah, kalau teman-teman tanya tuh ada di buku saya ini formula yang kelima, namanya shifting up. Jadi di situ ada future hope, ada void fear, ada falling down juga gitu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan ke Mbak Ella maupun Mas Lukman, gimana Mas? Rasanya udah merdeka Mas? Senang banget Mas. Alhamdulillah Mas, Masya Allah. Saya tuh terkadang saya ngomong sama istri saya, beruntungnya kenapa? Dia udah kasih perantara oleh Allah. Allah udah kasih perantara sama Mas Alvin untuk jadi perantaranya biar mengenal Mas Alvin. Awalnya kemarin tuh saya sempat ragu Mas untuk karena sudah berbagai macam obat, sempat ragu. Jadi istri tuh mendorong terus untuk coba deh yang ada yang ikut motivator ini kayaknya bagus. Jadi didorong terus. Nah, akhirnya mau, ya udah. Sekarang udah alhamdulillah udah merdeka Mas. Oke. Sip. Jadi artinya ada dorongan kuat dari istrinya juga ya Mas Lukman ya? Ya benar Mas. Itu ada dua opsi sih, ada dua pilihan sebenarnya Mas. Bukan dua opsi, ada dua kemungkinan. Pertama didorong istrinya terus ya. Antara yang kedua tuh kita malu sendiri. Aku kok jadi cowok kok kayak gini sih, mungkin gitu ya. Aku kok kok nggak sembuh gitu, kok nggak yang matinya gitu ya, gregetan gitu ya Mas ya. Oke. Mungkin kayak gitu ya teman-teman. Tapi itu nggak ada masalah sama sekali. Karena pada dasarnya ya, saya ke teman-teman tuh inginnya fokusnya adalah untuk sembuh. Nggak untuk sekedar cuman ngeluh, nggak untuk cuman sekedar dengerin keluhan teman-teman gitu ya. Kalau cuman pengen dengerin keluhan teman-teman, nggak perlu ke saya, ke grup Facebook aja deh banyak, ke grup WhatsApp sana deh banyak gitu loh. Nah saya di sini tuh mau ngasih solusi ke teman-teman. Anda lakuin apa yang ada di buku saya ini, kemudian Anda lakuin ikut mentoring saya, lakuin video mentoring saya semuanya gitu ya. Anda akan dapat progresnya kok. Dan satu bocoran lagi teman-teman. Tadi sore saya habis diskusi dengan salah satu member yang ikut mentoring, beliau menyampaikan, Mas, saya tuh mulai sadar Mas, sebab sakit saya itu apa? Oke, apa Mas? Saya kalau siang itu dadanya selalu panas, itu karena gitu ya. Nah ini karenanya teman-teman. Karena kalau saya makan itu pasti tidak dikunyah lama Mas. Tapi kalau saya makan, saya kunyah lama, saya nikmatin, wah enak banget, mantep banget gitu kan. Wah, itu nggak ada rasa sama sekali Mas. Udah paham ya sekarang? Iya udah paham Mas. Sesimpel itu loh teman-teman untuk memahami diri Anda sendiri. Ya kan? Sakit saya, kamu tuh sebelum kamu tuh ngapain? Sebelum kamu tuh ada kondisi apa ya? Kita melakukan apa gitu loh. Nah kalau kita udah tahu, wah itu enak banget itu untuk menyelesaikan permasalahannya gitu ya. Nah oke. Sekarang udah makan makanan yang dulu ditantang udah dimakan semuanya Mas Lukman. Ketika gitu. Kalau saya enggak Mas, saya masih seperti waktu mentoring kemarin tuh makanannya masih tetap dijaga Mas. Jadi obat-obat minuman herbal yang sering Mas
bagikan itu sering saya coba. Kadang saya coba yang jahe pandan, kadang yang jahe ketumbar. Terus, tapi kalau untuk yang makan yang agak yang pedas, terus yang kecut, itu enggak, Mas. Itu sama sekali enggak. Saya enggak bakalan coba lagi, Mas. Swear, Mas, enggak bakalan lagi. Oke, sip. Jadi gini ya, teman-teman. Tadi pagi juga saya habis diskusi dengan satu teman yang ikut mentoring. Beliau tanya gitu kan, Mas, definisi merdeka tuh gimana sih, Mas? Nah, gitu kan. Saya jawabnya simpel kok. Definisi merdeka menurut saya itu bukan cuma sekedar Anda boleh makan pedas atau enggak. Itu sebenarnya pilihan. Ya, itu pilihan seperti yang Mas Lukman pilih juga. Mas Lukman mungkin sekarang bisa kok, enggak apa-apa. Tapi Mas Lukman berpikir, oh ini enggak terlalu penting-penting amat sih. Aku enggak ingin cuma memanjakan lidah tapi memberatkan lambungku gitu ya. Nah, kalau bagi saya definisi merdeka yang selalu saya sampaikan ke teman-teman itu simpel kok. Kita tidak lagi terbelenggu dengan sensasi. Kita tidak lagi terbelenggu dengan kecemasan. Kita tidak lagi terbelenggu dengan sakit-sakit yang kita rasakan gitu loh. Kita bisa merdeka melakukan apapun yang kita inginkan. Kita bebas, kita independen gitu loh. Kita dengar omongan orang yang negatif tentang kita dengar berita negatif itu nggak kepikiran lagi, nggak cemas lagi gitu. Kemudian kita udah tahu juga sebab sakit kita itu apa. Kemudian kita akan menjaga diri kita lagi. Nah, artinya apa? Kita punya kemerdekaan dengan diri kita sendiri, gitu loh. Kalau cuma sekedar makan, mau minum kopi lah, mau makan pedas setelah mentoring, setelah merdeka itu pilihan. Itu bukan ukuran apa ya? Ukuran tertinggi dari kemerdekaan yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kemerdekaan tertingginya adalah ketika Anda produktif, Anda bisa melakukan semua hal yang ketika Anda sakit itu nggak pernah Anda lakukan. Sesimpel itu sebenarnya. Gitu kan ya. Nah, kalau Anda mau makan pedas atau yang lainnya yang dulu kecut atau yang Anda pantang dulu, itu pilihan Anda, nggak ada masalah sama sekali. Anda berani pun nggak ada masalah sama sekali kok. Cuman kan kita memilih nih. Kita kadang harus preventif juga ke diri kita gitu ya. Oke, aku udah merdeka nih. Nah, fokusku adalah bukan cuma sekedar apa ya, makan mulu gitu loh. Kita ada hal yang penting, yang lebih penting dari sekedar makan gitu. Aku harus produktif, aku harus bisa bermanfaat untuk yang lainnya, aku harus mewujudkan future hope-ku gitu ya. Nah, itu jauh lebih penting daripada sekedar apa yang kita makan gitu, teman-teman. Tapi kalau Anda tanya, Mas, kalau saya sekarang ketika ikut mentor boleh makan pedas, boleh makan sambal gitu, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Selama mindset Anda benar, selama Anda merasa oke, aku akan baik-baik saja, Anda akan baik-baik saja juga. Tapi ingat, kemerdekaan tertinggi itu bukan itu. Itu merdeka iya, tapi dari sisi Anda. Tapi dari pandangan saya, merdeka tertinggi itu adalah kalau Anda bisa produktif lagi dari sebelumnya. Contoh nih, Mbak Ella mulai bantu suaminya jualan lah ya, jualan madu lah, jualan kosmetik lah, atau jualan apapun itu. Itu merdeka. Dulu nggak pernah bisa kayak gitu ketika sakit. Mas Lukman sekarang mungkin kerjanya bisa lembur, bisa lebih produktif lagi, malah masih buka laptop, nggak khawatir kambuh, nggak khawatir keliangan gitu kan. Itu loh yang merdeka sebenarnya tuh kayak gitu, teman-teman. Anda nggak terbelenggu lagi dengan masa lalu Anda, dengan masalah dan sisa-sisa yang selama ini Anda rasakan. Nah, kalau Anda masih dalam tahap atau dalam kondisi seperti itu, Anda belum merdeka. Contoh nih, kayak kemarin saya satu member mentoring, Mas saya keluar nih sama keluarga saya mau diajak makan ayam nasi bebek yang pedes. Itu memang dari dulu kita idola banget, Mas. Gimana, Mas? Monggo, Bang, nggak apa-apa, makan aja. Habis itu gimana? Nggak ada masalah sama sekali, teman-teman. Udah merdeka. Saya pesannya cuma satu sih, secukupnya dan sewajarnya aja. Nggak akan ada masalah kok. Nah, kalau yang dilakukan Mas Lukman dulu kan nggak sewajarnya, nggak secukupnya. Kan gitu kan, nah, akhirnya jadi sakit. Nah, itu loh. Nah, ketika kita sudah paham ya teman-teman, arti kemerdekaan yang sebenarnya itu yang membuat teman-teman jadi cepat sembuh juga. Gitu loh. Anda harus merdeka, Anda harus free gitu loh. Anda dengar berita orang meninggal karena asam lambung, dengar berita orang meninggal karena COVID gitu ya, meninggal karena apapun itu, tidak ada masalah sama sekali. Anda tetap sehat, Anda tetap fresh gitu loh. Anda nggak bakal cemas, nggak bakal panik. Itu merdeka yang sesungguhnya. Ada orang ngomong ke Anda, oh kamu gini, bahas masa lalu Anda, ngata-ngatain Anda gitu ya. Anda nggak terpikiran sama sekali, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Free, Anda bebas gitu loh, freedom gitu loh. Merdeka bener-bener. Nah, seperti itu sebenarnya merdeka tuh teman-teman ya. Tapi memang ukuran setiap orang berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya pribadi, maka tagline saya itu kan yang selalu saya sampaikan ke teman-teman, harusnya teman-teman itu dari sakit kemudian sembuh, ada progresnya, bisa produktif lagi gitu. Nggak cuma sekedar oke, makan ini boleh ya, itu simpel banget, itu sederhana banget. Tapi kalau Anda setelah itu nggak produktif, itu yang bahaya. Itu ya teman-teman semuanya. Oke, kita masih punya waktu 8 menit untuk diskusi dengan Mbak Ella maupun Mas Lukman. Ke Mbak lagi deh.
pada waktu itu pernah nggak kepikiran bahwa Mbak Ella tuh merepotkan suaminya banget? Pernah kepikiran nggak, Mbak? Banget, Mas. Bukannya merepotkan ya, yang sering dari bangun sampai mau tidur, setiap ketemu dia selalu nangis, setiap cerita cari jalan keluarnya gimana, masih kayak gini keluarin, tapi saya masih belum bisa kerja, suami juga. Itu sih Mas, yang udah uang habis banyak, tapi masih belum ada perkembangan, masih belum bisa kerja juga. Sampai mikir ya, suamiku nanti gimana gitu ya. Oke deh, nggak apa-apa. Sorry, putus-putus Mbak Ella, sorry. Ngomongnya lagi. Oke. Nah, dari apa yang disampaikan ya, ketika obatnya udah mau, herbalnya itu udah mau habis. Putus-putus ya Mas Lukman ya, Mbak Ella ya? Mbak Ellanya putus-putus, Mas. Oke, putus-putus Mbak Ella. Oke, kita balik ke Mas Lukman dulu deh, ke Mas Lukman. Setelah Oke, tapi nggak apa-apa Mbak. Oke. Mas Lukman boleh nggak disampaikan ke teman-teman? Sorry. Minggu ketiga saya sambil merefresh dulu deh. Minggu ketiga saya minta pada waktu itu teman-teman untuk melawan ketakutan atau kecemasan yang selama ini dihadapi. Misalkan ada trauma kayak, atau misalkan takut ngapain gitu. Mas Lukman ada mengalami kayak gitu nggak Mas? Oh, kalau saya nggak Mas. Saya nggak ada. Nggak ya? Ya. Saya nggak ada. Aman-aman aja ya? Aman-aman aja Mas. Pada waktu itu udah mulai puasa belum Mas? Mulai puasa sunnah lagi belum? Belum. Belum ya? Ya. Tapi kalau sekarang puasa gitu aman-aman aja Mas ya? Nggak ada masalah sama sekali ya? Aman Mas, alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Oke. Saya masih ingat banget Mas Lukman pada waktu itu. Karena kalau waktu puasa yang pertama saya ngomong sama Mas Alvin itu kan itu kan waktu awal-awalnya tuh Mas. Nah, jadi puasa itu tuh memang tuh pas bulan puasa kali ya Mas. Nah, itu karena memang sensasi di tenggorokan saya itu yang memang nggak nyaman sangat sama sekali. Pokoknya nggak bisa kerja sama sekali. Itu sampai-sampai apa ya, rasa terbakar di tenggorokan ini bertahan Mas. Makanya itu ada sekitar berapa hari ya, 3 hari itu udah memang udah mentok di situ, udah nggak bisa lagi Mas. Udah nggak bisa lagi. Dan saya juga termasuk terkadang orang yang punya asam lambung yang sangat tinggi Mas. Kenapa saya bilang tinggi? Karena karang gigi saya itu rontok Mas, lepas. Saking asamnya, asam lambung saya itu ya sampai ke mulut. Jadi paling sering itu sariawan, terus karang giginya copot, lepas kan, tiba-tiba karang giginya lepas. Tapi sekarang untuk yang kayak sariawan, kemudian giginya nggak enak gitu, udah banyak berkurang banget juga Mas ya? Udah banyak berkurang Mas. Itu karena dari kemarin yang Mas ngomong bilangnya bahwa untuk memperbaiki katup osafagus harus latihan bernapas latihan otot perut. Bernapas dengan otot perut. Terus dengan melakukan berenang. Itu menjadi solusi saya untuk bisa kembali asamnya udah naik lagi. Jadi berarti rutin berenang juga Mas? Ya Mas, jadi selama berjemur juga latihan terus sementara di saat waktu berjemur tuh menghadap matahari, terus rileks, terus baru latihan otot perut. Mungkin 5 sampai 10 kali baru bernapas seperti biasa lagi.
Habis kalau kalau memang dilakukan terus-menerus tuh agak pusing, Mas. Agak pusing gitu. Iya. Karena memang sedang ada gejolak sih Mas di tubuh kita gitu ya. Oke. Jadi itu juga ya teman-teman, salah satu cara untuk bisa melatih perbaikan atau mengembalikan kartu bisa bagusnya kita itu dengan melatih pernapasan diafragma. Teman-teman bisa melakukan itu juga ya. Contohnya seperti yang dilakukan Mas Lukman ketika pagi kita sambil berjemur sambil tahan napas gitu kan selama beberapa detik gitu kan, kalau udah nggak kuat keluarin, tarik napas lagi panjang, tahan beberapa detik lagi, keluarin lagi. Itu dilakukan berulang-ulang. Itu membuat Anda rileks, membuat Anda tenang, lama-lama kartu bagusnya akan bagus lagi, akan balik lagi. Atau seperti yang disampaikan Mbak Martina Loka kemarin, bisa dipraktekkan ketika kita sudah sujud. Jadi tahan nafas ketika ruku, tahan nafas ketika sujud. Lama-lama nanti ada perbaikan di kartu bagus kita. Gitu ya teman-teman semua. Oke. Ini kayaknya Mbak Ella baru ada gangguan sinyal, ada tamu ya, tapi nggak apa-apa. Masih bisa dengar suara saya Mbak Ella? Masih jelas suaranya? Iya, jelas, Mas. Jelas. Oke. Kita masih punya waktu 2 menit ya, Mbak Ella, Mas Lukman maupun teman-teman ya semuanya. Silakan deh Mbak Ella sama Mas Lukman kalau ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang mungkin mengalami sensasi yang sama dengan Mas Lukman maupun Mbak Ella. Langkah apa pertama kali ya yang harus dilakukan ketika sensasi itu datang? Apa sih yang harus dilakuin gitu loh, biar kita nggak cemas, biar kita tenang gitu. Biar sensasinya nggak semakin menjadi-jadi deh. Kalau saya sih berpikir tenang aja, Mas. Saya berpikir tenang, iya. Nggak usah pikir yang macam-macam lah. Nah, cara untuk berpikir tenang, nggak usah berpikir yang macam-macam tuh gimana? Mengafirmasinya gimana, Mas? Kalau menurut Mas Lukman? Pokoknya mikirin sesuatu hal yang membuat senang gitulah. Oke. Artinya benar-benar mengafirmasi ke dirinya dengan kalimat atau kata-kata yang positif. Dan saya masih ingat banget waktu itu Mas Lukman menyampaikan kalau sensasinya pas kambuh, Mas Lukman tuh bilang ke lambungnya, bilang ke asam lambungnya, bilang ke dadanya gitu ya. Berdamai dong. Gimana Mas, saya lupa. Silakan cerita Mas. Itu pernah tiba-tiba kambuh. Terus saya tuh mikir, ini kenapa kambuh lagi? Nah, terus setelah saya ingat-ingat, oh berarti tadi ini saya lagi makan ini. Nah, terus karena kan saya pikir, wah lambung nih pasti dia ngambek nih. Nah, terus dengan sendirinya saya tuh tarik napas yang dalam, rileks, tenang, pokoknya kayak saya ngobrol sama lambung saya gitu. Saya ngomong, maafin saya ya, udah nyakitin kamu, udah makan yang salah, sembarangan. Pas ngomong kayak gitu Mas, udah selesai. Sensasi yang tadi hilang, Masya Allah Mas. Keren ya. Masya Allah, keren Mas Lukman. Jadi gitu ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mempraktekkan apa yang disampaikan Mas Lukman dan yang selalu saya sampaikan senyum 37 self positif, Anda masih bertanya-tanya dan masih meragukan itu gitu loh. Kalau Anda belum merasakan sendiri. Why? Karena sebenarnya seluruh tubuh kita ini dikontrol oleh pikiran kita. Ini komandannya, lambung dan yang lain itu prajurit kita semuanya, teman-teman. Kalau kita, maka di buku saya itu kan judulnya 5 langkah berdamai ya. Kita harus berdamai dulu nih dengan kondisi yang ada dengan diri kita ini. Kita nggak boleh nyalah-nyalahin dia. Kita nggak boleh ngeluh lagi ke dia. Kita nggak boleh mengkambing hitamkan dia, gitu loh. Kita justru harus minta maaf dulu ke si lambung ini, gitu loh. Sorry ya lambung, sorry ya ulu hatiku. Tadi aku ngasih makan kamu nggak bagus nih. Tadi aku stres nih. Jadi bikin kamu tuh marah lah, ngambek lah atau apapun itu, gitu ya. Maaf ya. Saya yakin setelah itu saya pasti akan berkurang banyak banget. Kenapa? Kita tuh punya frekuensi dalam tubuh kita sendiri, teman-teman. Saraf-saraf kita tuh kalau kayak kita melakukan hal seperti itu, kita disampaikan Mas Lukman maupun senyum 37, itu akan jadi rileks semuanya. Dan yang terjadi apa? Si lambung tenang lagi, si asam lambung terkontrol lagi. Oh iya ya, udahlah kamu minta maaf, udah beres ya masalah kita ya. Udahlah aku turun lagi lah, aku nggak kambuh lagi deh. Itu kayak gitu. Logikanya kayak gitu, teman-teman. Mau sih ada percaya atau enggak itu pilih teman-teman. Jadi kalau ada praktek, ada baru oh iya ya, oh betul juga ya. Gitu sebenarnya. Nah, beda ceritanya kalau Anda sakit, Anda semakin mengeluh dan semakin menjadi-jadi keluhan Anda. Wah, itu luar biasa banget nanti sensasi yang Anda rasakan.
Kenapa? Anda marah-marahin si asam lambung ini, Anda marah-marahin semua sensasi yang ada dalam tubuh Anda. Pertanyaan saya, ketika Anda melakukan hal tersebut, Anda jadi baik atau enggak kondisinya? Jadi reda enggak sensasinya? Enggak, Mas, semakin menjadi-jadi. Nah, maka lakukan yang sebaliknya dong. Ibarat kata itu orang lain gitu ya. Kita mau berdamai sama orang lain tersebut, ya kita jangan marah-marah ke dia. Kita jangan ajak dia berantem gitu kan. Oke, maafin aku ya bro. Sorry ya kemarin ya, masalahnya gini-gini udah beres ya, udah beres. Kita damai-damai lagi. Nah, itu sama yang tadi dengan kondisi di tubuh kita, kondisi di lambung dan asam lambung. Gitu, teman-teman. Ya, semoga bisa dipahami dan bisa diambil manfaatnya ya, apa yang kita diskusikan malam hari ini ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak untuk Mbak Ella maupun Mas Lukman atas atensinya, kemudian atas partisipasinya. Semoga jadi apa ya, ladang kebaikan ya buat Mas Lukman dan Mbak Ella, dan memudahkan Allah ya untuk segera memberikan future hope-nya yang mungkin belum tercapai, belum tercapai gitu ya. Gitu teman-teman semuanya. Teman-teman yang di Facebook, terima kasih banyak atas atensinya. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Pesan saya ke teman-teman gitu ya, berdamai aja deh dengan kondisi yang dialami sekarang ya. Caranya berdamai gimana, Mas? Pertama, tidak usah ngeluh ya. Keluh nggak akan membuat Anda sembuh ya. Kedua, ketika sensasi datang jangan fokus ke sensasinya, jangan fokus ke rasanya, tapi fokus ke solusinya ya. Wah, aku harus ngapain ya, aku harus gimana ya, gitu. Gimananya tuh apa, Mas? Saya sudah kasih tahu semuanya. Pakai garam Himalaya, berpikir positif, senyum 37, itu dulu lah dilakuin ya. Baru ketika kita sudah bisa melakukan itu, yang ketiga baru kita lakukan juga apa itu, ngecek diri kita sendiri. Kita masih salah di mana ya? Kenapa asam lambung masih naik terus ya? Aku salahnya di mana sih? Pola makanku udah tak benerin, pola hidup udah. Nah, pola pikirnya udah belum ya? Oh, belum. Nah, cek itu dulu. Baru yang selanjutnya kita masuk ke ranah pengobatan herbalnya. Ini ya, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Gitu. Nah, itu nanti akan cepet banget tuh progresnya. Nah, selama ini kan kita cuma langsung ke herbalnya apa, obatnya apa gitu ya. Kita nggak pernah ngecek ke 3 poin sebelumnya tadi. Maka saran saya lakukan itu dulu, teman-teman. Insya Allah Anda akan dapat progres yang luar biasa juga. Terima kasih banyak Mas Lukman dan Mbak Ella. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya, Mas Lukman maupun Mbak Ella maupun ke teman-teman yang ada di Facebook. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.